Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wik wik. Oke, masih di my channel Agus Wahyu Widodo yang beralamat di Desa Wonokromo, Dusun Sungkir, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Namun untuk itu sebelumnya silahkan tekan subscribe, bunyikan lonceng, tekan like, tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video-video saya. Dan jangan lupa share untuk berbagi pengalaman. Baik, terima kasih teman-teman yang ada di grup WhatsApp Guinepix Indonesia ya. Saya menyapa teman-teman saya yang di grup WhatsApp Guinepix Indonesia. Halo semua, selamat siang. Salam dari Tulungagung. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, saya menyapa di sedulur Guinepix ya. Yang ketiga di KPBM Indonesia. Nah, mengenai tentang Guinepix atau hewan marmut. Nah, ini yang perlu kita bahas pada kali ini, yaitu langsung kita tidak perlu ke kandang ya. Kita cukup menjelaskan untuk mengenai makanan marmut terutama ya. Di makanan marmut itu sebetulnya kalau untuk kualitas, memikirkan istilahnya produktivitas dari ternak itu sendiri, sebetulnya marmut itu dikatakan hewan yang aktif pada malam hari. Dan secara tidak langsung namanya marmut itu kan pemakan hijauan. Nah, jadi termasuk kapibara, termasuk hewan pengerat yang lain seperti tikus tuh ya, termasuk hewan pengerat. Nah, ini kemarin atau tadi itu ada topik ya. Nah, ini termasuk di grup WA grup ya, termasuk Om Totok Wow, Om Rohman, Om Uji Kundensu sama Om Imam juga, Om Imam Vega ya. Ini membahas tentang rumput kering. Nah, ternyata marmutnya ini kan ada teman-teman kita yang diberikan rumput kering tidak mau. Sebetulnya masalah tidak mau atau tidak, bagaimana cara kita mengolah. Di kandang Fadilah Farm sendiri pernah kita mencoba dengan rumput kering tanpa kita olah, ternyata mau. Nah, semua bukan tergantung dari kita caranya mengantisipasi ya. Jadi sebetulnya marmut itu bisa memakan atau mungkin mau dengan rumput kering itu hanya karena apa? Kebiasaan kita memberi makanan tersebut. Seperti makanan sisa kambing, rambanan seperti daun pepaya ataupun daun nangka itu sangat mau. Karena apa? Di dalam rumput kering sendiri itu yang dinamakan hai itu juga bisa digunakan untuk makanan kelinci ya, bisa juga untuk makanan kambing ya, makanan hewan-hewan lain ya. Jadi agar lebih bagusnya masalah pakan rumput kering itu sebaiknya kita olah atau kita fermentasikan sesuai dengan petunjuk yang sudah teman-teman membuat video atau vlog yang mengenai fermentasi. Jadi jangan hanya satu channel yang diikuti, tapi ikutilah channel-channel yang lain yang bisa mengembangkan peternakan saudara semua. Jadi kalau kita lebih bijak, jadi tidak hanya mengikuti pada satu channel, tapi ikuti channel yang lain yang lebih mampu, yang lebih menjelaskan lebih baik ya. Jadi tidak menimbulkan perdebatan-perdebatan yang tidak diinginkan. Kurang lebih seperti itunya ya. Terus yang untuk makanan marmut sendiri sebetulnya kalau tergantung kita ya, seperti sayur, apakah marmut itu bisa dikasih sayur, itu bisa ya. Banyak sekali sayur selain jagung manis, toge, carrot atau wortel, paprika, kubis ya, itu sebetulnya tidak boleh kita langsung memberikan, tapi harus kita cuci dulu ya. Walaupun mereka sudah limbah ya, sampah-sampah seperti kulit jagung manis atau wortel itu walaupun mereka sudah terbuang limbah, itu
Setidaknya kita cuci dulu ya. Kita suci makan biar tidak terjangkit bakteri-bakteri yang jahat. Nah itu kita keringkan, baru kita kasih ke marmut itu sendiri. Jadi tidak perlulah untuk istilahnya memperdebatkan masalah pakan sayur pemberian ataupun yang lain, tidak perlu ya. Sebenarnya kita mudah saja mendapatkan sayur-sayuran seperti ini. Nah karena makanan utamanya marmut itu adalah wortel ya, sama dengan kelinci ya, karena termasuk hewan pengerat. Jadi yang pertama adalah wortel atau carrot ya. Jadi makanya terima kasih sekali pada teman-teman yang ada di Guinepix Indonesia ya, telah membagikan pengalaman-pengalamannya dan lain sebagainya ya. Jadi kalaupun di dalamnya grup itu juga ada youtuber-youtuber yang lain yang juga peternak, silahkan mau berbagi pengalaman, silahkan. Karena di setiap youtubers atau peternak yang menjadi youtubers itu juga tidak sama penemuan kasusnya, bahkan cara penanganannya pun juga tidak sama ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Untuk yang lain ya mengenai tentang makanan marmot, sebetulnya kalau kita tahu sebetulnya marmot itu cenderung lebih mudah, lebih gampang dibandingkan dengan kelinci ya, ataupun truwelu ya, bahasanya orang Tulungagung itu truwelu ya. Baik ya, kalau dibandingkan makanan itu jagung manis itu juga jauh lebih baik ya. Tapi jangan jagung manisnya, kalau jagungnya masih ada ya kulitnya itu tidak apa-apa, kulit jagung manis tidak apa-apa ya. Kalaupun masih hijau itu bagus ya, lebih bagus ya. Kalau misalkan kelobotnya itu kering, itu harus diolah, difermentasi biar menjadi tape dan lain sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu. Makanya tidak gampang-gampang kita juga memelihara marmut, juga tidak gampang ya. Selain itu toge ya. Toge kalau di sini capar. Itu untuk produktivitas marmot ataupun kelinci ataupun hewan yang lain seperti kambing ataupun peternak ruminansia yang lain itu juga lebih bagus. Karena apa? Toge itu mengandung banyak vitamin yang mengandung produktivitas dan menghasilkan sperma yang bagus. Jadi kalau kita memberikan makanan hewan itu toge, akhirnya tingkat spermanya menjadi lebih bagus, tingkat kekentalannya, tingkat produktivitasnya juga tinggi ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini juga ada paprika yang disebutkan oleh Om Toto Wow atau siapa itu tadi ya. Paprika itu juga bagus. Sebetulnya paprika itu bukan namanya, itu lombok besar tapi ya tidak begitu pedas ya. Paprika itu sejenis sayuran tapi lombok yang agak besar. Itu kalau kita berikan kepada marmot rasanya kalau berlebihan juga kurang bagus. Karena apa? Paprika itu punya efek kalau terlalu berlebihan mengkonsumsi, itu nafsu makan juga bisa menghilang. Soalnya kita juga pernah memberikan paprika ke marmot kita ya, di kandang padi lava, walaupun hanya 1 buah. Kita tes, kita berikan ke percobaan 3 ekor marmot. Ternyata setelah kita berikan sayuran yang lain ataupun yang lain, dia tidak mau makan. Akhirnya kita mensiasati, yaitu dengan kita kasih yaitu parutan temulawak yang sudah kita olah, kita saring ya. Baru setelah itu kita ambil airnya ya, kita minumkan. Akhirnya jarak 2 hari dia mau makan kembali. Karena paprika itu bisa juga menyebabkan kembung kalau tidak tawar ya. Nah terus akhirnya kubis. Nah kubis ini juga mempunyai kekurangan selain satu ya. Kekurangannya apa? Ketika dia buang air kecil ataupun air ya, terutama pada kencingnya marmot itu ya, itu nanti akan merasakan jauh lebih pesing ya, lebih bau kalau mau pakai kubis ini ya. Jadi tidak perlu juga berlebihan, karena kubis ini mengandung zat-zat yang mungkin mempunyai tingkat aroma yang lebih tinggi ya pada air kencing ya. Seperti itu. Untuk carrot atau wortel ini bagus selain untuk kesehatan mata, juga untuk daya tahan tubuh marmot itu sendiri. Tapi kalau berlebihan ini juga menyebabkan kembung. Jadi kalau bisa
semua makanan marmut yang dari jenis sayuran ini agak diperhitungkan betul-betul. Karena apa? Kita akan memelihara di kandang, bukan di alam liar. Kalau di alam liar mungkin mereka bebas ya, karena ketika dia menemukan pakan atau menemukan makanan dia yang sebenarnya dikonsumsi sampai berapapun, karena di liar, di alam bebas tidak masalah. Karena apa? Mereka tidak terawat, jadi akhirnya makanannya tersebut tidak masalah, karena semua tergantung dari keadaan di sekitarnya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu penjelasan-penjelasan kita kepada teman gue Nepix yang di WhatsApp Indonesia itu ya. Dan terima kasih telah mengikuti video saya, dan ada kurang lebihnya penyampaian saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wik wik.